3, 2, 1, 0. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan membahas pembahasan materi bab 5 tentang teori holistik dinamis. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Oscar Barelvin dengan nomor induk Taruna 1962443, Prodi KPNKB, jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Tanpa pembicaraan yang lebih panjang lagi, kita akan masuk dalam pembahasannya saja. Yang pertama, teori holistik dinamis. Teori holistik dinamis ini memiliki beberapa asumsi dari beberapa para ahli. Salah satunya ada Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow pada tahun 1970 menyebutkan teori holistik dinamis, yaitu teori yang menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang terus-menerus termotivasi oleh satu arah atau lebih kebutuhan dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologisnya, yaitu aktualisasi diri. Teori kepribadian dari Abraham Maslow mempunyai beberapa sebutan, seperti teori humanistis dan teori transpersonal. Teori humanistik Abraham Maslow adalah teori yang mengungkapkan 5 tingkatan kebutuhan pokok manusia yang dijadikan pengertian kunci dalam memahami motivasi manusia. Sedangkan teori transpersonal umumnya menjelaskan pengalaman dan proses-proses perkembangan yang melampaui batas kesadaran ego seseorang yang mengalaminya. Yang kedua, pandangan Maslow tentang motivasi. Dalam teorinya, Maslow yakin bahwa banyak tingkah laku manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan tendensi individu untuk mencapai tujuan-tujuannya dan membuat kehidupan lebih bermakna dan memuaskan. Ada asumsi lainnya adalah bahwa semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan dasar yang sama. Ada lagi asumsi yang terakhir mengenai motivasi adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan dapat dibentuk menjadi sebuah hierarki. Mengapa demikian? Karena kebutuhan-kebutuhan dibentuk menjadi hierarki itu melalui proses atau jenjang yang cukup lama atau tidak bisa dicapai secara langsung. Teori kepribadian Maslow dibuat berdasarkan beberapa asumsi dasar mengenai motivasi. Ada 3. Yang pertama, mengadopsi sebuah pendekatan menyeluruh pada motivasi yang keseluruhan dan seseorang bukan hanya satu bagian atau fungsi termotivasi. Yang kedua, motivasi biasanya kompleks atau terdiri dan beberapa hal yang berarti bahwa tingkah laku seseorang dapat muncul dan beberapa motivasi yang terpisah. Yang ketiga, bahwa orang-orang berulang kali termotivasi oleh kebutuhan. Ketika kebutuhan sudah terpenuhi, biasanya kebutuhan tersebut berkurang kekuatan untuk memotivasinya. Yang ketiga, hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di level lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Maksudnya, kebutuhan di level tinggi menjadi hal yang memotivasi karena konsep hierarki kebutuhan yang diungkapkan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan di level lebih rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di level tinggi menjadi hal yang memotivasi. Itulah maksudnya dari Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan berikut ini berdasarkan prapotensi dan masing-masing, yaitu 1. Fisiologis, yang kedua keamanan, yang ketiga cinta keberadaan,
Yang keempat, penghargaan. Yang kelima, aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis pada dasarnya setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan yang mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan makanan, akan makanan, minuman, tempat berteduh atau tidur, dan oksigen. Yang semuanya itu tercakup dalam sandang, pangan, serta papan yang kita ketahui selama ini. Kebutuhan fisiologis berbeda dari kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam dua hal. Yang pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan oleh kebutuhan atau minimal bisa diatasi. Nah, manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makan, sehingga pada titik ini daya pergerakan untuk makan akan hilang. Sedangkan yang kedua, yang khas dalam kebutuhan fisiologis adalah hakikat pengulangannya. Karena setelah manusia makan, mereka akhirnya akan menjadi lapar lagi. Itulah yang maksud dalam pengulangan. Dan akan terus-menerus mencari makanan dan air lagi. Sementara kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi akan terus-menerus muncul. Sebagai contoh, seseorang yang minimal terpenuhi sebagian kebutuhan, mereka akan dicintai dan dihargai, akan tetap merasa yakin bahwa mereka dapat mempertahankan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut tanpa harus mencari-carinya lagi. Selanjutnya, yang B, kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman, fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman, stabilitas, tergantungan, perlindungan, kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas yang kita telah sebutkan di atas. Selanjutnya, yang ketiga atau yang C, kebutuhan akan rasa cinta dan keberadaan. Menurut Maslow, orang-orang tidak akan aman akan tingkah laku sama seperti anak yang tidak aman. Mereka akan bertingkah laku seakan-akan selalu dalam keadaan terancam besar. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkannya. Itulah anak-anak. Selanjutnya, keinginan untuk mendapatkan pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi bagian sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, lingkungan masyarakat atau negara. Cinta akan keberadaan juga mencakup beberapa aspek seksualitas seperti manusia lain dan juga kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan cinta. Pertama, orang yang kebutuhan akan cinta dan keberadaannya cukup terpenuhi sejak dari masa kecil, tidak menjadi panik ketika cintanya ditolak. Nah, orang semacam ini mempunyai kepercayaan diri bahwa mereka akan diterima oleh orang-orang yang dijadi ketika orang lain menolak mereka. Mereka tidak merasa hancur. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang tidak pernah merasakan cinta dan keberadaan, oleh karena itu mereka menjadi tidak mampu memberikan cinta. Mereka jarang akan atau bahkan tidak pernah dipeluk ataupun disentuh ataupun mendapatkan pertanyaan-pertanyaan cinta dalam bentuk apapun. Yang ketiga, orang-orang tidak akan menerima cinta dan keberadaan hanya dalam jumlah sedikit, maka mereka akan sangat termotivasi untuk mencarinya. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow mengidentifikasikan
dua tingkatan kebutuhan akan penghargaan, yaitu reputasi dan harga diri. Reputasi adalah persepsi akan gengsi, pengakuan atau ketenaran yang dimiliki seseorang dilihat dari sudut pandang orang lain. Oke, kita lanjut. Sementara harga diri adalah perasaan pribadi seseorang bahwa dirinya bernilai atau bermanfaat dan percaya diri. Lanjut. Yang E, kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow tahun 1950, ia berasumsi bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri muncul jika kebutuhan akan penghargaan telah terpenuhi, tetapi pada tahun 1960-an ia menyadari bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa di kampus lainnya di seluruh dunia telah memenuhi kebutuhan level rendah mereka, termasuk reputasi dan harga diri, tetapi mereka tidak terlalu berusaha untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri, mencakup pemenuhan diri, sadar akan mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Orang yang telah mencapai level aktualisasi diri menjadi orang seutuhnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang orang lain hanya lihat sekilas atau bahkan tidak pernah melihat sama sekali. Hal-hal yang membuat seseorang mengalami aktualisasi diri berbeda-beda. Misalnya, menjalani hidup seperti anak-anak, yakni menyerap semua hal baik dan buruk yang ada di lingkungan mereka. Tidak bermain aman dan bersemangat mencoba hal-hal baru. Mendengarkan kata hati dan pikiran sendiri, bukan hanya berdasarkan pada suara mayoritas atau tradisi yang berlaku di lingkungan mereka, menghindari kepura-puraan dan selalu jujur pada diri sendiri maupun orang lain, bertanggung jawab dan bekerja keras, takut membuat keputusan yang tidak populer, sekalipun keputusan tersebut bertentangan dengan mayoritas mereka, mengenali kelemahan Anda sendiri. Itulah hal-hal yang membuat seseorang mengalami aktualisasi diri yang berbeda-beda. Kita lanjut. Yang F, kebutuhan estetika. Ilmu behavioral mengabaikan kemungkinan bahwa orang memiliki kebutuhan yang bersifat naluriah atau sejenis naluri akan keindahan. Maslow menemukan bahwa paling tidak ada beberapa orang kebutuhan akan keindahan ini begitu mendalam, sedangkan hal-hal yang serba jelek benar-benar membuat mereka muak. Maslow juga mengamati bahwa kebutuhan akan keindahan ini terdapat pada anak-anak yang sehat hampir dimanapun. Ia berpendapat bahwa fakta tentang dorongan ke arah kebutuhan akan keindahan ini dapat ditemukan dalam setiap peradaban dan dalam setiap zaman. Bahkan semua zaman manusia sekalipun sejak zaman manusia tinggal di goa pun. Yang G, kebutuhan kognitif. Maslow menyebut keinginan-keinginan mereka sebagai kebutuhan kognitif. Ketika kebutuhan kognitif tidak terpenuhi, semua pada hierarki Maslow terancam, tidak bisa terpenuhi pula, karena pengetahuan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi masing-masing dari kelima kebutuhan kognitif tersebut. Akan tetapi orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kognitif mereka, yang terus-menerus berbohong, yang rasa penasarannya tinggi, terhambat, atau telah menolak informasi-informasi yang masuk ke dirinya, dapat terjangkit penyakit yang berupa sikpa, skeptis, dan sinis. Bahaya sekali ya. Selanjutnya, fungsi kognitif dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana semua masukan sensori, taktil, visual, dan auditorik
akan diubah, diolah, disimpan, dan selanjutnya digunakan untuk hubungan interneuron secara sempurna sehingga individu mampu melakukan penalaran terhadap masukan sensori tersebut. Fungsi kognitif menyangkut kualitas dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dari kognitif terdiri dari 9 modalitas, yaitu memori, bahasa, praktis, spesial, autensi, serta konsentrasi, kalkulasi, mengambil keputusan, reasoning, dan abstrak. Kemampuan kognitif berubah secara bermakna bersama dengan lajunya proses penuaan, tetapi perubahan tersebut tidak seragam. Sekitar 50% dari seluruh popularitas lansia menunjukkan penurunan kognitif, sedangkan sisanya tetap memiliki kemampuan kognitif. Sama seperti usia muda, penurunan kognitif tidak hanya terjadi pada individu yang mengalami penyakit yang berpengaruh terhadap proses penurunan. Yang H, kebutuhan neurotik. Artinya, tidak produktif. Kebutuhan ini untuk memupuk gaya hidup yang tidak sehat dan tidak adanya keinginan untuk berusaha memperoleh aktualisasi diri, bersifat reaktif, berperan sebagai kompensasi atas kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan konatif, estetika, dan kognitif merupakan dasar bagi tercapainya kesehatan fisik dan fisiologi seseorang. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka akan mengarah pada penyakit. Akan tetapi, kebutuhan neurotik atau neurotikness hanya mengarah pada kegagalan berkembang, dan penyakit. Menurut Maslow 1970, jika diartikan, maka kebutuhan neurotik berarti tidak produktif. Kebutuhan-kebutuhan ini memupuk gaya yang tidak sehat dan adanya keinginan untuk berusaha memperoleh aktualisasi diri. Kebutuhan neurotik biasanya bersifat reaktif, yaitu kebutuhan akan berperan sebagai kompensasi atas kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Maslow memberikan contoh kebutuhan neurotik, yaitu sangat termotivasi oleh kekuasaan, dapat mencapai kekuasaan hampir tidak terbatas. Tetapi hal ini tidak membuat seseorang tidak neurotik atau tidak menginginkan kekuasaan tambahan. Bagi seseorang yang sehat sepenuhnya terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan neurotik hanya membuat sedikit perbedaan. Mesick 1970, halaman 274. Oke, sekian dari pembahasan materi psikologis bab 5 tentang teori holistik dinamis. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum.